Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya kawan-kawan di kandang kami ini. Kamal di Asahan Sumatera Utara. Udah lama kita kawan-kawannya nggak posting di kandang kami sendiri ya. Ini kami posting juga sebenarnya karena trouble ya. Ini udah ayam usia 3,5 hari, penuh 3,5 hari. Ini ada trouble sebenarnya. Periode ini kualitas DOC-nya memang sangat-sangat buruk. Ada indikasi koli, cuman di hari kelima lah nanti baru kita bedah untuk kepastian tingkat infeksinya. Karena biasanya kalau koli itu di 5-6 hari dia baru nampak perkejuannya ya. Kalau di bawah itu belum nampak. Tapi cukup repot lah, karena memang di hari kedua, hari pertama itu juga sih sebenarnya udah nampak ketika bulunya kucel-kucel dan suhu tubuh ayam kok lama kali tercapai, sehingga kami ada lakukan 2 kali rolling antibiotik dalam waktu 3,5 hari ini. Sudah dua rolling antibiotik, golongan antibiotik beserta gandengan obatnya, dan ransum juga terpaksa kami setting sedemikian rupa yang sudah dibuat awalnya pre-starter sedemikian rupa sebagaimana biasanya. Akhirnya kami rubah, kami masukkan lagi dalam ransum kami ini berbagai macam. Ini ransum kami, jagungnya nampak kontras sebenarnya ya. Kami masukin lah di dalam ransum ini beberapa zat yang memang untuk menekan infeksi. Jadi cukup repot ya kalau kita dapat bibit yang ada indikasi koli. Tapi alhamdulillah di hari ketiga ini sudah mulai ngepek semua imbuhan-imbuhan yang dikasih di ransum maupun treatment-treatment yang dikasih diminum. Terbukti sebaran ayam juga sangat baik. Pemanas itu hanya dua aja, itu belum nyala. Intermit on 1 menit, off-nya 5 menit. Ayam sudah mulai tidak kedinginan ya, sudah menjauh dari bohlam-bohlam pemanas. Nanti pemanasnya juga dinyalain di jam-jam 11 nanti kayaknya. Jadi ini kalau dekat sebenarnya nampak ini bulunya kucel-kucel, ini menandakan bahwa memang ada ke arah koli. Cuman kami tidak sebutkan merek DOC-nya ini. Cuman ya sudahlah, dikerjain aja lah sebagaimana yang seharusnya. Sebarannya cukup membaik ya teman-teman, karena memang sudah mulai menuju ke perbaikan. Sebenarnya kalau koli ini, kalau soal mortalitas di awal kita nggak terlalu khawatir ya kawan-kawan semua. Yang kita khawatirkan adalah mukosa usus pilih-pilihnya rusak. Kalau itu sudah rusak, maka serapan nutrisinya buruk. Mau kayak mana pun nutrisinya dibuat, kayak mana pun hebatnya, pasti akan terjadi slow growth kalau sempat menjurus ke arah mukosa pilih-pilih rusak. Kalau mortalitas pasti tinggi di awal. Kalau kita biasa-biasa aja lah ya. Itu nyala blowernya, nyala ya. Apa tadi tak bilang lagi, lupa. Yang jelas ya, semua peternak pasti ngalamin kena koli bawaan ya. Cuman ini untuk kepastian apakah koli atau tidak, di usia 6 hari nanti kami akan bedah. Ini kami memang brooding kami sangat dekat dengan blower agar sangat jauh dari inlet supaya dapat suhunya, dan terbukti sangat hemat panas. Walaupun panas tubuh ayam itu sebenarnya disetting di dalam tubuhnya sendiri, bukan dari suhu sebenarnya. Dari suhu itu yang kedua sebenarnya. Dari suhu lingkungan itu yang kedua sebenarnya. Untuk yang pertama dan utama sebenarnya panas tubuh ayam itu. Panas dari dalamnya. Ketika dari dalamnya itu mampu percepatan panasnya itu berkaitan dengan kalori ya. Berkaitan dengan beberapa enzim. Kemudian berkaitan dengan beberapa asam amino. Untuk mencapai panas tubuh ayam yang ideal, baru bisa lingkungan ini ngikut aja sebenarnya.
Kalau kita yang pertama dan utama langsung panas lingkungan, tapi kita nggak mikirin panas tubuh ayam ya, ya, ya akhirnya terjadi pemborosan ya, pemborosan biaya. Ya sudah nampak tremor. Nah ini kalau begini nih sebenarnya kalau ada alat kita masukin di dalam apa nih anusnya ini, maka ini apa namanya, suhunya ini akan sangat tinggi, lebih tinggi dari 40,5. Seharusnya ini 40,5 suhu tubuhnya. Kalau dipegang piling-piling lah ya, dipegang piling-piling sepertinya dapat. Makanya walaupun dia indikasi ada koli bawaan, tapi insya Allah akhirnya bisa teratasi. Sebaiknya jadi pesannya begini ya kawan-kawan, para insan peternak semua, kawan-kawan kami, walaupun kita dapat DOC yang memang jelek, ada indikasi koli ataupun bibit muda, sebenarnya itu semua bisa diatasinya di kandang, bisa selesainya itu. Kalaupun ada protozoa, koksi segala macam, sebenarnya itu juga bisa diatasi jika kita memang mendalaminya begitu dalam. Agak-agak belibet nih ngomongnya nih, bingung karena nggak pakai apa ya, nggak pakai catatan dulu lah, apa nggak ada, kita apa adanya aja kawan-kawan semua. Tapi setidaknya yang saya sampaikan ini memang ya beginilah adanya. Sebenarnya beternak itu memang kendalinya semua tuh harus ada di tangan kita. Terutama kalau masa pre-starter begini itu penekanan infeksi. Karena kita beli DOC juga kan, ataupun kita kalau kita kemitraan kita dapat kiriman DOC, kalau itu sudah sampai di kandang ya mau apa lagi, ya dikerjain lah. Kalau memang ada infeksi ya harus mengerti. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak mengerti, kita pasrahkanlah sama orang yang mengerti, dokter, supaya ada kejelasan hasil akhir. Itu saja ya sebenarnya. Ya suhu 29,1. Ini ya kawan-kawan, 29,1 dengan kelembapan 54%. Gasnya, pemanasnya belum kami nyalain ya. Kanan kiri hanya 2 saja, cukup. Karena prinsip kami bagaimana panas tubuh ayam itu dulu yang naik dia. Karena begini kawan-kawan, linier ya, ketika panas tubuhnya naik, maka imun tubuh juga akan naik. Ketika imun tubuh naik, serapan nutrisi tinggi. Ketika serapan nutrisi tinggi, efisiensi pakan pasti tinggi. Ketika efisiensi pakan tinggi, otomatis FCR-nya rendah. Ketika FCR-nya rendah, insya Allah hasilnya pasti sesuai harapan. Nah, itu dia. Jadi pre-starter ini berkaitan erat dengan panas tubuh ayam. Panas tubuh ayam yang berhasil naik secara cepat berkaitan dengan penyakit-penyakit bawaan, cekreh, mencret, itu insya Allah biasanya akan terhindar ya. Kalaupun terjadi, biasanya lebih mudah diobati. Ketika panas tubuh ayam di awal memang berhasil kita naikin. Jadi menaikkan panas tubuh ayam itu ada 2 cara memang. Pertama, naikkan suhu lingkungan dengan memperbanyak gas, meninggikan ini ya, suhu lingkungan, suhu kandang inilah dinaikkan, pakai heater lah, pakai apa segala macam ya. Cara yang kedua ya nutrisi. Jadi ketika nutrisinya betul-betul up dia, ya panas tubuhnya pasti naik, maka ayam itu insya Allah nggak kedinginan. Nah begini ya teman-teman. Kemudian tata letak ruang brooding, kemudian pengaturan intermit, itu semua berkaitan. Kepadatan nggak masalah padat di minggu awal ini, nggak masalah padat, karena memang kita masih memerlukan suhu ya, ketimbang oksigen. Walaupun oksigen itu juga nggak bisa ditawar-tawar tingkat kepentingannya ya, sangat-sangat penting. Baiklah teman-teman, ini aja yang bisa aku sampaikan. Jadi jika memang kawan-kawan juga mengalami hal seperti kami saat ini yang kena DOC coli,
jangan berhenti untuk terus belajar. Semua itu pasti ada solusinya ya. Ini di 3 hari ini kematian 1% ya teman-teman, 1,2%, cukup sangat-sangat tinggi. Sebenarnya kalau asli mati sih ya nggak terlalu banyak, udah kami cooling, udah kami tarik daripada menimbulkan reaksi yang jelek di kemudian hari kepada kawan-kawannya. Karena biar bagaimanapun juga ketika dia sudah ada infeksi, dia sempat mengeluarkan feses ke sekam ini, nah itu yang jadi masalah. Makanya cepat-cepat aja di cooling, nggak masalah, biar aja kematian tinggi di awal, asalkan kedepannya jadi membaik. Toh yang dihitung pada hasil akhir kan efisiensi ransum, bukan jumlah ekor ya. Berapa daging yang kita hasilkan, bukan jumlah ekor yang kita pertahankan. Baik teman-teman semua, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Bang Peri di Jawa Timur, Bang Isa di Aceh. Banyak sih sebenarnya, cuman itu dulu ya malam ini. Semoga peternakannya semakin maju dan mendapatkan hasil yang lumayan ya. Oke, begitu saja ya kawan-kawan semua. Kalau ada ucapan-ucapan kami yang agak belibet, susah dimengerti, ya maklum lah ya, kami bukan pakar yang ngomong, jadi asal-asal jeplak aja. Tapi ya gitulah. Pesan intinya jangan menyerah ketika kita mendapat kualitas DOC yang di bawah standar ya. Tetap berusaha. Semua ada jalannya. Semua ada solusinya. Insya Allah.